warahmatullahi wabarakatuh, sobat otomotif dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menanggapi ya komentar dari penonton saya ya, yang mana mengeluhkan pada mobil Avanza non VVT-i. Ini yang Avanza non VVT-i ya. Nah, bisa Anda lihat. Ini Avanza non VVT-i tahun 2004 ya. Nah, banyak keluhan di sini ya. Nah, di sini bocor. Sebenarnya untuk mengatasinya sama gampang sekali. Cuman hanya mengganti karet O-ring di bagian dalam sini saja. Nah, ini kalau dibuka di dalam ini nanti ada O-ring. Jadi untuk yang non VVT-i ini hanya sebagai tutup saja ya. Ini pernah bocor, saya perbaiki dan saya ganti O-ringnya ini. O-ringnya pun bukan original ya, O-ring bekas pompa power steering ya. Saya potong di sini, saya lem, saya tambah lem lagi ya di sini ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah beres. Ini permasalahan utama pada Avanza non VVT-i ya, terutama 2004, 2005 dan 2006. Itu yang non VVT-i. Oke. Nah, banyak komentar di sini yang mengatakan bagaimana kalau mobil non VVT-i ini dirubah menjadi VVT-i. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya konyol ya. Seandainya saya menjawab bisa, mungkin pabrikan dari produksi mobil ini mungkin akan lebih marah dengan saya ya. Ya, itu banyak komentar yang seperti itu. Jadi hanya hanya menanyakan bocor di sini saja ya. Saya hanya menyebutkan kalau yang VVT-i itu ada sensornya, untuk yang non VVT-i tidak ada sensornya. Pertanyaan jadi merembet ke situ ya. Ya, oke. Di sini saya akan jawab ya untuk penonton atau subscriber saya yang menyaksikan video ini ya. Kita jawab di mana bedanya ya non VVT-i dan VVT-i. Ingat ya, non VVT-i dan VVT-i, bukan yang dual VVT-i ya. Yang dual VVT-i sudah berbeda lagi untuk teknologinya. Oke, ingat, teknologi untuk dual VVT-i itu sudah berbeda lagi. Jadi ini yang non VVT-i dan ke VVT-i. Biasanya sampai tahun 2000 berapa ya? 2015 ya. 16 itu sudah berbeda untuk jenis Avanzanya. Oke, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kira-kira apa saja di sini. Kita perhatikan di bagian mesin saja dulu ya. Nah, di sini. Oke, diperhatikan bagian mesin saja di sini. Biasanya VVT-i kita lihat ya. Ini ada sensor OCV ya di sini. OCV valve. Jadi fungsinya adalah untuk mengatur maju mundurnya sebuah timing pengapian dan berapa banyak debit bensin yang akan dipakai saat pembakaran. Jadi menentukan berapa banyak putaran yang dihasilkan oleh mesin tersebut, maka akan diatur pula melalui sensor OCV. Kerjanya bagaimana? Yaitu mengandalkan dari tekanan oli ya, tekanan oli di sini. Makanya yang untuk VVT-i olinya speknya sudah ada ya, 1040, 1030 dan macam-macam dan lainnya. Dan olinya biasanya lebih tipis dari non VVT-i. Seperti itu ya. Jadi saat mendapat tekanan oli ya pada bagian sensor VVT-i ini, maka akan mengirimkan sinyal ke ECU untuk ya mengetahui berapa debit minyak yang dibutuhkan dan berapa volt pengapian yang dibutuhkan. Seperti itu. Ini ya. Di sini bedanya nggak ada di sini ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa Anda lihat di sini. Nah, di sini tidak ada sensor ya. Pertama, nggak ada sensor IAT, intake air temperature, tidak ada di sini. Oke, lihat di sini ya, tidak ada. Nah, ini tempatnya nih. Oke, pasti banyak yang nanya ini tempat apa ini. Nah, inilah untuk sensor IAT. Itu bedanya situ. Di sini tidak ada vakum evaporator kanister. Ya, vakum untuk Euro ya kata orang ya. Dia di sini letaknya di bawah sana. Nah, ini untuk vakum buka tutup evaporator kanister ya, tidak ada di sini. Ini untuk yang non VVT ya. Saringan udara bisa Anda lihat
beda ya bentuknya ya. Kalau yang VVTi lebih lepek ya di sini. Lebih lepek. Kalau untuk yang non VVTi lebih gemuk seperti ini, lebih tinggi. Kita lihat ya. Oke, itulah sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. Perbedaannya 4. Nah 5 pada VVTi ya. Di sini ada sensor oksigen atau O2 di sini. Sensor yang ada kabelnya ya. Biasanya nempelnya di sini. Ini tidak ada di sini. Nah bisa Anda lihat di sini. Tuh. Untuk di sini saja sudah berbeda ya. Untuk di sensornya tidak ada juga. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ini perbedaannya di mana? Di coil. Ini multi coil juga. Tetapi untuk satu coil untuk 2 busi ya. 2 lubang silinder ya. Jadi satu busi untuk 2 pembakaran di sini. Nah, untuk 2 lubang busi ya di sini. Kalau untuk yang VVTi 1 busi 1 coil ya, 1 igniter. Nah di situ. Kalau ini 1 igniter untuk 2 busi ya, lubang silinder pada mobil ini. Nah bisa Anda lihat di sini. Itu sudah beberapa yang kelihatan di sini ya. Nah perbedaannya di sini untuk pengaturan oksigen ya. Ya di sini menggunakan jenis kayak setelan ya di sini ya. Cuman di bagian kanan litik kanister ya, penyetelan pada tabung katalisnya ini ya hanya melalui apa namanya ya, uji emisi ya. Penyetelannya di sini hanya orang tentu yang bisa menyetelnya ya di sini. Untuk yang VVTi kan sudah ada sensor oksigen di sini. Kita lihat. Itu dari beberapa perbedaannya ya. Untuk power steering, untuk pan belnya. Nah pan belnya ini macam-macam juga ya. Kalau yang udah VVTi tapi yang jenisnya all new ya, all new Avanza itu berbeda ya, agak sedikit lebar. Nah seperti itu. Itu untuk itunya tidak signifikan, jadi tidak terlalu dipusingkan ya yang itu. Nah itu udah berapa? 1, 2, 3 ya, udah 3, 4, udah 4, 5, 6, sudah 6 ya yang bikin perbedaan antara non VVTi dan VVTi seperti itu. Untuk penampilan boxnya ini sepertinya sama ya, untuk yang VVTi seperti itu, tidak ada perbedaan. Untuk bodinya ya, motor fan-nya sama, untuk bagian sensor CKP dan CMP sama di sana ya. Untuk nah ini yang paling vital ya, ini yang paling vital di sini bisa Anda lihat ya. Untuk ukuran headnya ini memang sekali kita lihat bentuknya sama ya, seperti ini ya. Bentuknya sama, tetapi ada bedanya ya. Untuk ukuran drat businya ini lebih besar ya. Oke. Ukuran businya yaitu K20 PRU. Oke, K20 PRU. Ingat, untuk non VVTi K20 PRU. Sedangkan untuk VVTi itu berbeda lagi, karena untuk VVTi sendiri menggunakan drat ukuran lebih kecil ya. Jadi saat dimasukkan untuk busi VVTi ke non VVTi itu tidak akan bisa masuk seperti itu ya di sini, karena akan lompok karena dratnya itu berbeda di situ. Kodenya X22PR9. Oke. Di situ X22PR9. Nah, itu untuk jenis busi dan so-nya ya. Untuk NGK-nya kodenya berbeda lagi. Oke, seperti itu. Ini yang jelas terlihat ya di sini ya. Di mana perbedaannya. Untuk yang lain tidak terlalu signifikan ya menurut saya. Seperti power steering ataupun alternator, sensor CKP, CMP itu sama, dan sensor yang bagian belakang itu yang untuk mengaktifkan motor fan temperatur sana pun sama. Nah, seperti itu. Oke, ini yang paling penting ya menurut saya di bagian sini. Ingat, untuk ECU non VVTi ya, non VVTi tuh di sini ECU-nya. Oke, di sini. Dan ukurannya pun lebih kecil ya, ingat. Dan berwarna abu-abu. Nah, di sini ECU untuk non VVTi. Sedangkan yang VVTi itu berada di sini.
seperti kotak hitam ya di sini ya. Nah, di sini bisa Anda cek di bawah cover ini. Nah, di situ ada ECU-nya di sini. Sekarang ini untuk ukuran soketnya di sini ya, sedikit. Kita buka ya di sini tuh. Ini untuk ECU-nya di sini. Nah, bisa Anda lihat soketnya sedikit ya. Biasanya kalau yang VVTi ya, soketnya lebih banyak di sini dan ukurannya lebih besar dan tertempel di bagian sini ya. Nah, ingat yang non VVTi di sini. Otomatis berbeda ukuran ya, berbeda ukuran, maka kabelnya pun berbeda. Jadi selain kita mengganti ECU, kita mengganti kabel satu perangkat sampai ke mesin sana ya, karena kebanyakan kabel untuk non VVTi untuk sensor-sensor bagian di mesin sana ya berkurang seperti itu. Kenapa? Ya menyesuaikan dengan apa yang ada di VVTi itu menurut saya. Sebenarnya ini konten ini ya konyol ya menurut saya ya, tidak perlu dibahas, tetapi ya bagaimana banyak yang belum paham tentang mobil ini. Jadi ya saya buka ya di sini. Jadi kira-kira apa yang perlu diganti ya, mulai dari ECU, kabel ECU sampai ke bagian-bagian sensor dan bagian head silindernya. Itu yang perlu kita ganti. Jadi biayanya berapa? Ya silakan Anda perhitungkan sendiri. Saya juga tidak tahu di sini. Ya, saya sini tidak tahu di sini. Jadi yang penting saya sudah memperlihatkan kepada Anda kira-kira apa yang perlu diubah. Itulah di situ. Mulai dari ECU, kabel dari ECU ini ya. Ini yang ke mesin. Yang ke mesin ya terutama. Itu juga harus diganti. Penambahan sensor, head cylinder diganti. Bahkan penambahan sensor yang tidak ada. Itu menurut saya ya tidak usah. Mendingan Anda jual mobil non VVTi dan mengganti dengan VVTi. Itu saja. Menurut saya cukup simpel. Karena menurut saya non VVTi ini ya masih mengandung teknologi lama ya. EV. Ini ingat EV. Belum VVTi. No. Itulah makanya disebut non VVTi. Berarti bukan mesin VVTi. Oke, seperti itu. Jelas ya buat teman-teman ya. Semoga yang kemarin tanya ya, kira-kira apa saja yang perlu diganti untuk mobil VVTi ya, seperti ini jawabannya. Kalau menurut saya tidak bisa untuk merubahnya ya. Silakan saya rekomendasikan ke bengkel resminya bagaimana untuk cara penanganannya ya, seperti itu. Semoga mengedukasi Anda ya. Oke, terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Dan bagi Anda yang belum berlangganan dan ingin mengetahui lebih dalam tentang otomotif ya, silakan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Untuk setiap upload video terbaru Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali. Oke, dari situ. Oke ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya di konten video berikutnya. Dari saya Sigandian, terima kasih.